Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tiazara dengan NIM 2205976 dari Prodi Manajemen Pemasaran Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik wisatawan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengapa kita harus mengetahui atau memahami karakteristik wisatawan. Nah, alasannya agar kita dapat memberikan kepuasan dalam dunia pariwisata dan menghindari terjadinya keluhan terhadap jasa yang kita berikan. Dan kita perlu juga mengetahui pengetahuan tentang jenis dan karakteristik wisatawan. Kita lanjut ke pengertian apa itu karakter wisatawan. Menurut Rahman 2013, karakter sebagai suatu ciri khas seseorang yang membuat berbeda dengan yang lain dalam hal motivasi, cara penyelesaian masalah, dan adaptasi. Sementara menurut Suryanto 2018, pengertian karakter merupakan sebuah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri setiap individu dalam menciptakan hubungan dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sama dengan Muhammad 2012 yang menyebutkan bahwa secara harfiah, karakter merupakan suatu ciri yang dapat memberikan suatu identitas pada seseorang. Jelasnya, merupakan sebuah tindakan yang dapat membentuk suatu kepribadian yang khas yang menjadi perbeda antar individu. Berbeda dengan Marzuki 2012 yang mengidentitaskan karakter dengan akhlak, sehingga menjadikan karakter sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan suatu sifat alami seseorang yang berbentuk sesuatu konsep atas dirinya sendiri untuk dapat bersikap pada sebuah situasi yang berhubungan dengan aktivitas yang terwujud dalam pemikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan sehingga menciptakan hubungan dengan orang lain. Nah, ada juga pengertian wisata. Wisata merupakan salah satu kegiatan yang menjadi kewajiban atau keharusan bagi setiap orang. Secara umum, wisata diketahui sebagai sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan berrekreasi. Secara sederhana, disebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Secara etimologis, kata wisatawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata wisata dan diikuti oleh akhiran wan. Wisata diartikan sebagai sebuah perjalanan dan wan dapat diartikan sebagai orang. Jadi, wisatawan adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, sementara dalam bahasa Inggris, kata travel digunakan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan tanpa adanya tujuan untuk berwisata. Sementara turis digunakan untuk orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa karakteristik wisatawan merupakan studi yang bertujuan untuk mengetahui respon perilaku seorang individu atau kelompok dalam melakukan rangkaian kegiatan pembelian barang atau jasa wisata yang berguna untuk pihak industri pariwisata dalam menentukan tujuan wisata. Ada juga yang tidak bisa dikategorikan sebagai wisatawan apabila 1. Orang dengan tujuan
mencari pekerjaan atau sedang mengadakan kegiatan usaha pada suatu negara. Yang kedua, orang dengan tujuan mencari suka pada suatu negara untuk menjadi penduduk tetap. Yang ketiga, orang yang berada pada daerah perbatasan dan bekerja pada wilayah negara lain. Yang keempat, orang yang telah melakukan perjalanan melewati batas negara walaupun telah berlangsung lebih dari 24 jam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gambaran umum tentang wisatawan. Menurut Sutton dan Bennett, dapat dibedakan berdasarkan dua kategori, yaitu dilihat dari karakter perjalanan atau trip description dan karakter wisatawan atau tourist description. Nah, yang pertama ada trip description, menjadikan jenis perjalanan yang dilakukan sebagai faktor untuk membedakan pengertian wisatawan. Perjalanan rekreasi, kunjungan keluarga, dan keperluan bisnis merupakan gambaran umum sebuah perjalanan. Nah, yang kedua ada tourist description, menggunakan beberapa pertanyaan untuk dapat mengetahui karakteristik wisatawan. Pertanyaannya itu diantaranya siapa, apa, kenapa, kemana, dan beberapa banyak. Menurut Coulter, dapat dilihat dari profil atau karakteristik wisatawan yang terdiri atas beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama yaitu aspek geografis. Latar belakang geografis menjadi faktor utama penentuan profil wisatawan. Di antaranya dapat dilihat dari kewarganegaraan, kebangsaan, daerah asal, dan lainnya. Yang kedua, aspek demografis. Variabel dasar seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan dijadikan sebagai landasan untuk menentukan pengelompokan profil wisatawan. Dan yang terakhir ada aspek fisiografis, yaitu pengelompokan wisatawan dilakukan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan, lama waktu, pilihan atraksi, dan frekuensi kunjungan dalam sebuah perjalanan. Karakteristik pengunjung dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu karakteristik sosial ekonomi dan karakteristik perjalanan wisata. Dalam hal ini, karakteristik pengunjung memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap pengembangan pariwisata. Tidak dapat diterapkan secara langsung langkah-langkah yang harus dilakukan hanya dengan melihat karakteristik pengunjung, melainkan perlu melihat keterkaitan dengan persepsi pengunjung. Pengunjung pada suatu objek wisata memiliki karakteristik dan pola kunjungan, kebutuhan ataupun alasan melakukan kunjungan ke suatu objek wisata masing-masing berbeda. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi penyedia pariwisata sehingga dalam penyediaan produk dapat sesuai dengan minat dan kebutuhan pengunjung. Kita akan membahas karakteristik wisatawan lokal. Yang pertama yaitu royal atau gemar belanja. Turis Indonesia terkenal sangat royal mengeluarkan uang ketika berwisata. Kemanapun dia pergi selalu menyempatkan belanja souvenir, oleh-oleh, dan apa saja yang sekiranya menarik bagi mereka. Alasannya membeli oleh-oleh cukup banyak, yaitu untuk dibagi-bagi ke saudara dan tetangganya. Bahkan dia cenderung merepotkan diri dengan barang belanjanya. Terkadang ketika di bandar, barang bawaannya over limit dan kena tambahan biaya lagi. Berbeda dengan turis asing, ketika datang ke sebuah objek wisata, terlebih dahulu adalah menikmati suasana tempat barunya, sambil jalan-jalan dan mengabadikan melalui kamera maupun cam record. Nah, yang kedua yaitu senang tur rombongan. Kebiasaan turis lokal lainnya adalah menyukai berpergian secara berombongan bersama teman-teman atau keluarga, menyewa bus atau rental mobil yang tujuannya agar mengurangi biaya pengeluaran. Kalaupun wisata bermalam, mereka akan memilih hotel atau motel kecil atau bahkan menginap di salah satu rumah rekannya yang mengurangi pengeluaran. Selain itu, berwisata ramai-ramai bagi sebagian orang itu lebih mengasihkan. Kebiasaan ini sulit dijumpai pada turis asing.
Mereka pergi sendiri atau berdua dengan pasangannya saja. Nah, yang terakhir, yang nomor 3, yaitu lebih menyukai tempat yang populer. Turis lokal biasanya ketika berwisata memutuskan objek yang sudah populer dan banyak dikunjungi. Misalnya candi, kebun binatang, pantai, ataupun pemandian umum. Selain itu, jarak tempat wisata dan rumahnya tak begitu jauh. Karakter demikian dimasuklah dalam kategori turis konservatif. Dia menyukai tempat-tempat yang sudah mapan terkenal. Mereka kurang suka hal-hal sifatnya baru dan belum ada rekomendasi dari pihak lain. Mereka tak begitu suka hal-hal yang bersifat spekulatif.